Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan gua Puja Deswitasari. Kali ini gue akan bahas tentang Perang Badar. Apa itu Perang Badar? Oke, tanpa berlama-lama, let's get it, go go go. Pertama-tama gue bakal bahas tentang latar belakang terjadinya Perang Badar. Perang Badar terjadi pada 7 Maret 624 Masehi atau pada bulan Ramadan, tanggal 17 tahun kedua Hijriah. Jadi Perang Badar terjadinya di bulan Ramadan ya guys. Perang Badar melibatkan 314 pasukan Islam yang melawan lebih dari 1.000 orang dari kaum Quraisy. Perang Badar merupakan perang pertama yang dijalani umat Islam sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW pada 622 Masehi. Secara historis, kata Badar berarti dari nama sumber mata air yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Oleh karena itu, perang besar di bulan suci Ramadan itu dinamakan Perang Badar. Nah, itulah asal mulanya namanya guys, namanya Perang Badar. Pada mulanya tersiar kabar di kota Madinah bahwa ada kafilah besar dari kaum Quraisy yang meninggalkan Syam untuk pulang ke Mekah. Kafilah tersebut membawa barang-barang perniagaan yang nilainya sangat besar, berupa 1.000 ekor unta beserta barang-barang berharga lainnya. Umat Islam lantas menghadanglah kafilah dengan Abu Sufyan yang membawa barang dagangan Quraisy dari Syam. Alasan penghalangan tersebut adalah keinginan umat Islam untuk mengambil hak-hak mereka yang dulu pernah dirampas oleh kaum Quraisy. Sementara di kalangan kaum Quraisy tumbuh rasa cemburu akibat perkembangan kota Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Namun demikian, Perang Badar sesungguhnya terjadi karena umat Islam ingin mempertahankan eksistensi agama Islam. Selain itu, Nabi Muhammad SAW berperang melawan kaum Quraisy bukan untuk meraih kekuasaan, kekayaan, kesenangan pribadi atau golongan semata. Lebih dari itu, Nabi Muhammad ingin menegakkan agama Islam di muka bumi. Perang Badar ini terjadi pagi hari loh guys. Pasukan Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad, sementara pasukan dari Quraisy ini dipimpinlah oleh Abu Jahal. Dalam peperangan tersebut, umat Islam mengambil posisi yang terdekat dengan sumber air. Tempat tersebut dipilih oleh Nabi Muhammad sebagai salah satu bentuk strategi perang. Umat Islam memanfaatkan kondisi geografis dari kawasan Badar. Misalnya nih ya, sahabat Sa'ad bin Mu'adz membuat gundukan tanah di sekitar lokasi peperangan. Hal itu bertujuan agar Nabi Muhammad bisa mengawasi jalannya perang serta memprediksi pola serangan yang terjadi yang tepat guna mengalahkan pasukan kaum Quraisy. Nah, dalam Perang Badar tersebut, Nabi Muhammad memimpin langsung penyerangan terhadap kaum Quraisy. Peperangan itu melibatkan 313 kaum muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, serta 2 ekor kuda. Sementara kaum Quraisy mengerahkan pasukan 1.000 orang, 600 perlengkapan persenjataan, 700 unta, serta 300 kuda. Sungguh tak sebanding ya. Meskipun kalah dalam jumlah pasukan, kaum muslimin tetap bersemangat untuk berjihad di bulan Ramadan. Semangat perang itu berhasil menewaskan 3 pemimpin perang dari pasukan kaum Quraisy, yaitu Utbah, yang kedua Syaibah, dan ketiga Walid bin Utbah. Di antara pasukan Quraisy yang menyerang umat Islam,
terdapat kerabat Nabi Muhammad dari kabilah Bani Hashim. Mereka adalah paman Nabi, yakninya Abbas bin Abdul Muthalib, serta Hakim, yaitu sepupu Khadijah dan lain sebagainya. Sesungguhnya pertempuran besar dalam perang Badar itu di luar perkiraan umat muslim. Sebab sejak awal Nabi Muhammad SAW telah merencanakan mengerahkan pasukan muslim untuk peperangan biasa saja, bukan peperangan yang besar seperti perang Badar ini. Oleh sebab itu pasukan umat Islam hanya berjumlah 313 orang. Saat melihat banyaknya tentara kaum Quraisy beserta kelengkapan persenjataan, zirah, tombak, pedang, dan alat tempur dan sebagainya, Nabi Muhammad sempat menangis. Dia lantas berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jikalau rombongan yang bersamaku ini ditakdirkan untuk binasa, maka tidak akan ada seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu. Semua orang yang beriman akan meninggalkan agama Islam nan sejati ini." Setelah berdoa, Nabi Muhammad merancang strategi peperangan. Ia menjajarkan pasukan kaum muslim dalam formasi rapat. Dia juga memerintahkan agar sumur-sumur segera dikuasai untuk memutus pasokan air ke kaum kafir Quraisy. Selain itu, perang juga diawali dengan pertempuran jarak jauh. Saat pasukan kafir bertolak dalam menyerang, umat Islam tidak segera menyambutnya dengan adu fisik secara langsung. Mereka terlebih dahulu menembakkan anak-anak panah dari kejauhan. Kemudian barulah mereka menghunus pedang dan melakukan pertempuran. Lewat tengah hari, sebanyak 50 pemimpin kaum kafir Quraisy tewas, termasuk Abu Jahal. Sementara itu banyak sisanya yang lari tunggang langgang. Sementara itu korban dari kaum muslim hanya 14 orang. Selain memukul mundur 1.000 tentara dari Quraisy, umat Islam juga berhasil mengambil rampasan 600 persenjataan lengkap, 700 unta, 300 kuda, serta perniagaan milik kafilah Abu Sufyan. Dengan kecerdikan Nabi Muhammad dan kedisiplinan pasukannya, umat Islam berhasil membalikkan keadaan yang membuat kehormatan dan kemuliaan Islam makin tegak di Jazirah. Pada akhirnya perang Badar dimenangkan oleh pasukan dari umat Islam. Kemenangan pada perang Badar tersebut membuat posisi Islam di kawasan Madinah kian kuat. Sementara kaum Quraisy yang kalah di perang Badar harus menelan kekecewaan mendalam. Mereka pun semakin berhasrat untuk membalas dendam dengan persiapan yang jauh lebih matang. Bagi umat Islam, perang Badar adalah peristiwa yang sangat besar, apalagi terjadinya pada bulan suci Ramadan. Perang Badar menjadi pertempuran besar pertama umat Islam dengan melawan musuh. Melalui pertolongan Allah lah kaum muslim berhasil menang meskipun kalah jumlah. Bahkan Allah SWT menamai perang Badar sebagai Yaumil Al-Furqan, alias hari pembeda. Sebab pada hari itu telah dibedakan mana yang hak dan yang batil. Saat itu Allah menurunkan pertolongan besar untuk umat Islam dan memenangkan mereka atas musuh-musuhnya, yaitu kaum Quraisy. Nah, itulah guys cerita singkat dari peristiwa perang Badar. Hanya itu yang bisa aku sampaikan ya guys, walaupun singkat, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita ambil hikmahnya aja ya dari perang Badar ini. Oke, itulah dari aku. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya guys. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. Aku sudahi dengan Assalamualaikum.